Haleluya, puji Tuhan. Salam sejahtera bagi kita semua. Ya, bertemu kembali dalam Renungan 79 dan mari terus mengalami pertumbuhan iman dalam 365 hari yang mengubahkan kehidupan kita. Resilient, tangguh dalam Tuhan. Ya, puji Tuhan, Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan. Hari ini kita akan kembali belajar kebenaran firman Tuhan di dalam kitab 1 Raja-Raja 11 ayat yang keempat. Saya akan bacakan untuk kita semua. Sebab pada waktu Salomo sudah tua, istri-istrinya itu mencondongkan hatinya kepada allah-allah lain, sehingga ia tidak dengan sepenuh hati berpaut kepada Tuhan, Allahnya sendiri seperti Daud ayahnya. Ya, puji Tuhan, hari ini firman hari ini saya akan beri judul adalah hati yang terbagi. Ya, Bapak Ibu, kita akan sama-sama belajar menggunakan metode OIA. Yang pertama adalah observasi, ya, yang menjadi latar belakang dari cerita firman Tuhan hari ini adalah Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, bagian ini itu menceritakan bagaimana masa akhir dari kehidupan dari Raja Salomo. Ya, Raja Salomo adalah raja yang sangat diberkati oleh Tuhan. Ya, dikenal sebagai raja yang memiliki hikmat yang sangat luar biasa. Tuhan juga memberkatinya dengan kekayaan yang sangat besar, ya, kehormatan di hadapan bangsa-bangsa lain dan bahkan kerajaan yang sangat kuat. Dan bukan hanya itu saja Bapak Ibu, pada masa mudanya Salomo ini memiliki hubungan yang sangat dekat dengan Tuhan. Ya, dipercaya untuk membangun bait Allah, bait suci, dan Tuhan itu beberapa kali menyatakan dirinya di hadapan Raja Salomo ini. Salomo juga mengalami penyertaan serta berkat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Ya, namun di balik pengalaman yang sangat indah bersama dengan Tuhan, ya, kita bisa melihat di akhir kehidupannya bagaimana Alkitab di sini mencatatkan hal yang sangat sedih Bapak Ibu. Ketika Salomo sudah tua, istri-istrinya ini mempengaruhi dia untuk mengikuti allah-allah yang lain. Akibatnya apa? Salomo tidak lagi berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hatinya seperti di masa mudanya. Kalau kita perhatikan ya Bapak Ibu, Salomo ini tidak jatuh itu dalam waktu yang sehari, ya, tetapi semua itu terjadi melalui proses yang perlahan-lahan Bapak Ibu. Ada pengaruh yang masuk, yang diizinkan masuk ke dalam hidupnya Salomo. Terus kemudian ada kompromi terhadap dosa yang itu terus dibiarkan terus menerus. Sampai pada akhirnya apa? Pikiran mulai dipengaruhi oleh hal-hal yang salah, hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Perlahan-lahan Salomo ini mulai menjauh dari Tuhan. Dan dari sinilah kita belajar bahwa kejatuhan rohani itu sering kali terjadi awalnya itu lewat pikiran terlebih dahulu. Ya, sebelum seseorang itu menjauh dari Tuhan, biasanya pikirannya itu terlebih dahulu dipengaruhi oleh hal-hal yang salah, hal-hal yang kurang berkenan di hadapan Tuhan. Maka dari itu kita belajar di kesempatan hari ini bahwa kita harus berketopong keselamatan. Di dalam Efesus 6 ayat 17, di situ dikatakan bahwa kita harus mengenakan ketopong keselamatan. Ketopong keselamatan yang diberikan oleh Tuhan kepada kita. Ketopong itu melindungi kepala kita, artinya melindungi pikiran kita. Sebab salah satu sasaran utama dari iblis itu adalah menyasar pikiran kita terlebih dahulu. Iblis itu mencoba menanamkan kompromi terhadap dosa. Iblis juga berusaha mengalihkan fokus kita tidak lagi kepada Tuhan. Dan iblis juga berusaha untuk membuat kita itu lebih cinta akan hal-hal yang duniawi, hal-hal yang lain daripada kita cinta kepada Tuhan. Karena itu, karena ia tahu bahwa ketika pikiran seseorang itu berhasil dialihkan oleh Tuhan, dari Tuhan, maka apa? Perlahan-lahan hati hidupnya pun akan bergeser dari Tuhan, akan mulai menjauh dari Tuhan. Dan melalui kehidupan Salomo kita belajar hari ini Bapak Ibu bahwa sebesar apapun berkat yang Tuhan berikan, ya, atau sebanyak apapun pengalaman rohani yang kita miliki bersama dengan Tuhan, kalau kita tidak menjaga pikiran kita setiap hari, kita bisa terpengaruh. Dan apa akibatnya? Hati kita itu bisa mulai terbagi Bapak Ibu. Lalu bagaimana agar pikiran kita itu tetap tertuju kepada Tuhan sehingga kita dapat mengasihinya, ya, dengan sepenuh hati sampai pada akhir kehidupan kita. Kita akan belajar hari ini ada 2 poin, yaitu interpretasi yang pertama. Caranya yang pertama adalah kita jangan memberi ruang pada pengaruh yang salah.
Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Salomo di sini tidak langsung berpaling dari Tuhan Bapak Ibu. Semua itu dimulai ketika ia membiarkan pengaruh yang salah itu masuk ke dalam kehidupannya. Ya istri-istrinya yang tidak mengenal Tuhan terus mempengaruhi Salomo hingga pada akhirnya pikirannya itu mulai berubah. Hatinya tidak lagi tertuju hanya kepada Tuhan. Dari sini kita belajar bahwa apa yang terus kita dengar, apa yang terus kita lihat, apa yang terus kita izinkan masuk ke dalam kehidupan kita, itu bisa mempengaruhi kehidupan kita. Jadi apa yang terus memenuhi pikiran kita, pada akhirnya akan mempengaruhi perkataan kita, perbuatan kita, keputusan kita. Jadi Bapak Ibu, seringkali iblis itu tidak langsung membuat kita itu untuk meninggalkan Tuhan itu secara tiba-tiba. Tetapi ia berusaha untuk menanamkan pikiran-pikiran yang salah terlebih dahulu. Iblis membuat seseorang itu merasa bahwa dosa itu hal yang sudah biasa. Atau membuat seseorang itu tidak perlu sungguh-sungguh mengikut Tuhan. Atau iblis itu juga membuat seseorang itu lebih fokus terhadap hal-hal yang duniawi daripada fokus terhadap Tuhan. Dan jika pikiran-pikiran itu terus dibiarkan, pikiran-pikiran itu terus ada di dalam diri kita, ya lama-kelamaan hati kita pun ikut berubah. Karena itu kita harus berhati-hati terhadap apa pengaruh yang masuk ke dalam kehidupan kita. Tidak semua yang terlihat baik itu bisa membawa dampak yang lebih baik. Tidak semua itu bisa membuat kita itu semakin dekat kepada Tuhan. Maka dari itu Bapak Ibu, mari kita gunakan ketopong keselamatan dalam kehidupan kita. Ketopong keselamatan ini menjaga pikiran kita supaya tidak mudah dipengaruhi oleh hal-hal yang bertentangan dengan kehendak Tuhan. Di dalam Roma 12 ayat 2 di sini dikatakan, janganlah kamu serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu. Ayat ini mengingatkan kita bahwa Tuhan itu ingin pikiran kita itu terus diperbarui oleh kebenaran firman Tuhan, terus diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Dan kalau ketika pikiran kita ini diisi oleh firman Tuhan Bapak Ibu, kita akan lebih mudah membedakan mana yang benar, mana yang salah dalam kehidupan kita. Karena itu jangan pernah biarkan pengaruh yang salah itu masuk ke dalam pikiran kita. Sebaliknya, mari kita isi, kita jaga pikiran kita dengan kebenaran firman Tuhan, sehingga kehidupan kita bisa sesuai dengan kehendak Tuhan. Yang kedua, interpretasi yang kedua adalah tetap mengasihi Tuhan dengan sepenuh hati. Ya yang Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, akibat dari pikiran yang terpengaruh hal-hal yang salah adalah hati yang mulai terbagi. Itu yang terjadi pada Salomo Bapak Ibu. Akibatnya apa? Ia tidak lagi berpaut kepada Tuhan dengan sepenuh hati seperti Daud ayahnya. Ya, Salomo bukanlah orang yang tidak mengenal Tuhan Bapak Ibu. Dia orang yang dekat dengan Tuhan, yang memiliki hubungan yang intim dengan Tuhan. Bahkan Tuhan pernah menyatakan beberapa kali dirinya di hadapan Salomo. Ya, dia menerima hikmat yang sangat luar biasa dari Tuhan. Namun apa? Semua pengalaman rohani yang pernah Salomo alami itu tidak menjamin bahwa seseorang itu akan tetap setia sampai akhir. Kalau apa? Kalau dia tidak menjaga pikirannya yang tidak dipengaruhi hal-hal yang salah. Ya sedikit demi sedikit Salomo mulai berpaling. Kasihnya kepada Tuhan tidak lagi yang menjadi utama di dalam kehidupannya. Hatinya mulai terbagi antara Tuhan dan hal-hal yang lain yang tidak berkenan di hadapannya. Artinya apa? Ada hal-hal yang membuat Salomo ini mengambil tempatnya Tuhan di dalam kehidupannya. Dan inilah yang terjadi dalam kehidupan orang-orang percaya Bapak Ibu. Kadang kita masih datang ibadah, kadang kita masih doa, kadang kita masih dapat melayani Tuhan. Tetapi kasih kita kepada Tuhan tidak lagi yang menjadi utama di dalam kehidupan kita. Perhatikan ini Bapak Ibu, lebih banyak tertuju, kehidupan kita itu lebih banyak tertuju pada pekerjaan, uang, kesibukan atau hal-hal yang lainnya. Dan hal-hal tersebut itu memang penting Bapak Ibu. Namun kalau semua itu hal yang sudah saya sebutkan tadi, pekerjaan, tentang keuangan apa, itu mengambil tempat Tuhan di dalam kehidupan kita, di dalam hati kita, maka kasih kita kepada Tuhan itu tidaklah yang menjadi utama di dalam kehidupan kita. Akibatnya apa? Hubungan kita dengan Tuhan menjadi renggang Bapak Ibu.
kita semakin jarang berdoa, kita jarang baca firman Tuhan, kita mengandalkan kekuatan kita sendiri di dalam kehidupan kita. Ya Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, Tuhan tidak hanya ingin ya bagaimana sebagian hati kita untuk Tuhan, tetapi seluruh hati kita untuk Tuhan. Karena itulah firman Tuhan berkata di dalam Matius 22 ayat 37 dikatakan, jawab Yesus kepadanya, kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu. Tuhan rindu kita menjadikan Tuhan itu sebagai utama di dalam kehidupan kita. Dan melalui kehidupan Salomo kita belajar Bapak Ibu, yang terpenting itu bukanlah bagaimana kita memulai dengan baik, tetapi bukan hanya itu Bapak Ibu, kita memulai dengan baik, tetapi kita juga mengakhiri kehidupan kita. Ya, kita memberikan kasih kita kepada Tuhan sepenuh hati kepada Tuhan. Dan karena itu mari terus menjaga pikiran kita agar apa? Tetap tertuju kepada Tuhan. Ketika pikiran kita ini diisi firman Tuhan dan hal-hal yang berkenan di hadapan Tuhan, kasih kita akan tetap tertuju hanya kepada Tuhan. Aplikasinya apa Bapak Ibu dalam kehidupan kita? Dari kehidupan Salomo kita belajar ya Bapak Ibu, bagaimana hati yang terbagi itu tidak terjadi secara tiba-tiba. Semua dimulai dari hal-hal yang kecil yang terus dibiarkan terus-menerus masuk di dalam kehidupan kita. Karena itu ya mari jaga pikiran kita untuk tertuju tetap kepada Tuhan. Ya kalau kita tertuju tetap kepada Tuhan itu harus dilakukan setiap hari Bapak Ibu. Bukan hanya di hari Minggu kita belajar firman Tuhan, tetapi setiap hari kita mau punya hubungan yang dekat dengan Tuhan. Kita pakai ketopong keselamatan yang sudah diberikan Tuhan dalam kehidupan kita. Ya menjaga pikiran kita agar pikiran kita hanya tertuju kepada Tuhan. Dan kita tidak mudah dialihkan oleh hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Caranya gimana? Ya melalui doa kepada Tuhan, melalui baca firman kepada Tuhan. Ya sebelum aktivitas kita dimulai, kita bisa belajar, kita bisa mencari tuntunan Tuhan terlebih dahulu dalam kehidupan kita. Ya, dalam mengambil sebuah keputusan kita juga bisa tanya kepada Tuhan, apakah keputusan saya ini sudah sesuai kehendak Tuhan atau belum, sudah sesuai dengan firman Tuhan atau belum. Dengan demikian ketika kepikiran kita di kehidupan kita, pikiran kita diisi oleh kebenaran firman Tuhan, itu akan menjadi dasar dalam cara kita berpikir, berbicara, dan bertindak. Selain itu Bapak Ibu, kita juga perlu berhati-hati terhadap berbagai pengaruh yang dapat datang dari dalam kehidupan kita, ya, yang dapat mengalihkan fokus kita di hadapan Tuhan. Jangan pernah kita memberi ruang kepada hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Ya, jangan sampai iman kita menjadi lemah karena hal-hal tersebut. Tetapi isilah pikiran kita dengan firman Tuhan di dalam kehidupan kita, dengan pujian dan dengan hal-hal yang dapat membangun iman kita. Puji Tuhan Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, biarlah setiap firman yang kita dengar itu menjadi kekuatan di dalam kehidupan kita, menjadi kekuatan ketika kita menghadapi kehidupan ini. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Bagi Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, terima kasih sudah mengikuti renungan 79. Dan biarlah renungan ini menjadi kekuatan dalam kehidupan kita. Bapak Ibu Saudara yang ingin didoakan untuk pokok-pokok doa tertentu, atau menceritakan baik mukjizat kesembuhan atau permasalahan keluarga dan lain-lain, dapat menghubungi kami di nomor 0813 2742 0088. Mari kita satu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk setiap kasih-Mu dalam kehidupan kami Tuhan. Kami sungguh bersyukur jika pada hari ini kami diizinkan kembali untuk kami belajar kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami hari ini belajar Tuhan dari Salomo Tuhan, bagaimana kehidupan kami mau mengasihi-Mu sampai pada akhirnya nanti Tuhan. Kehidupan kami mau berpaut hanya kepada-Mu Tuhan. Fokus kami tidak teralihkan pada hal-hal yang salah Tuhan, tetapi bagaimana fokus kami mau tertuju hanya kepada-Mu Tuhan. Kami mau pakai ketopong keselamatan yang sudah kami terima, dan kami pakai dengan benar Tuhan. Kami isi kehidupan kami, pikiran kami dengan firman-Mu, dengan kebenaran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Sebab Engkaulah ya Tuhan yang maha tinggi di seluruh bumi. Engkau sangat dimuliakan di atas segala Allah. Hai kami keluarga besar GPD El Shaddai Magelang yang mengasihi Tuhan, bencilah kejahatan,
terang sudah terbit bagi kami, dan sukacita bagi kami yang tulus hati. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Kami terima kebenaran firman-Mu dengan penuh ucapan syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin.